Halo warga intelektual sekalian, wow, gila banget. Jadi guys, berita ini akan bikin warga Konoha kejang-kejang keloncotan berjamaah. Berita ini bikin warga Konoha menangis darah. Berita ini akan bikin warga Konoha guling-guling keloncotan berjamaah. Jadi guys, baru-baru ini lagi viral di media sosial. Ada sebuah video hoax atau video AI. Jadi guys, baru-baru ini ada sebuah video yang lagi viral di media sosial di mana dalam video itu Mostabah Hamneh bangkit dari kubur. Jadi dalam video itu dia digambarkan sedang tausiah gitu ya, ceramah gitu. Jadi setelah saya perhatikan video itu, kok ada semacam kejanggalan ya kalau saya perhatikan. Saya yang terbiasa membedakan mana video AI, mana video hoax, mana video yang beneran. Kalau saya perhatikan ada semacam kejanggalan. Nah, yang jadi pertanyaan, apa kejanggalannya? Kemudian, anehnya lagi, ternyata video ini dikonfirmasi atau diberitakan sekelas Kompas, guys. Wow, luar biasa. Bayangkan sekelas Kompas memberitakan di mana Mostabah Khamenei lagi tausiah di Iran, guys. Wow, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau video ini video hoax, kenapa Kompas memberitakan? Kenapa? Apakah tujuannya supaya warga Konoha itu tidak kejang-kejang keloncotan berjamaah gitu? Apakah tujuannya supaya warga Konoha itu terhibur gitu? Apakah tujuannya untuk menghormati yang seiman gitu? Apakah tujuannya untuk menyenangkan warga Konoha gitu? Kenapa akhir-akhir ini kalau saya perhatikan sekelas Kompas itu bisa aja termakan hoax? Nah, yang jadi pertanyaan, apakah video yang beredar di media sosial itu adalah hoax atau tidak? Jadi setelah saya riset, ternyata ya video tersebut ada semacam kejanggalan, guys. Apa itu kejanggalannya? Kemudian kenapa media-media yang ada di Konoha itu ya, tidak hanya Kompas dan media-media lainnya juga kalau saya perhatikan tuh mulai ini ya, sudah mulai ngaco kalau saya perhatikan ya. Kenapa? Apa alasannya? Apakah karena diperdaya oleh mata-mata Iran yang ada di Konoha? Apakah ini dipengaruhi oleh propaganda Iran itu sendiri? Apakah karena ini bersumber daripada yang seiman gitu dan seagama gitu? Apakah ini berpengaruh atau tidak? Kemudian kalau saya perhatikan ya, kalau misalnya ada video hoax ya atau video AI ya, sekelas media-media nasional yang memberitakan video AI. Kalau misalnya nih di Konoha seperti itu, biasanya mereka akan hapus tanpa minta maaf. Ini yang saya komplain, guys. Harusnya minta maaf ya. Kita minta maaf kemarin kita bikin berita hoax gitu ya, atau berita yang dibuat menggunakan AI. Harusnya seperti itu ya. Tapi saya perhatikan sangat jarang ya media-media di Konoha itu minta maaf. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah minta maaf itu diharamkan di Konoha? Kenapa media-media di Konoha itu tidak pernah minta maaf gitu? Kenapa tidak pernah klarifikasi gitu? Apakah media-media di Konoha itu sudah mulai tidak jujur gitu? Apakah kejujuran itu sudah diharamkan di Konoha? Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Kenapa mereka nggak cross check dulu gitu ya? Kalau misalnya videonya mencurigakan, kenapa mereka nggak cross check dulu gitu? Ya, sekelas Kompas sekalipun bisa kena, guys. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apakah video Mostabah Khamenei yang beredar di media sosial itu video buatan AI atau tidak? Apakah itu real atau tidak? Setelah saya riset, saya menemukan fakta yang sangat luar biasa dan bikin warga Konoha kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Apa itu faktanya? Faktanya adalah ternyata setelah saya cek, setelah saya riset, video itu dibuat menggunakan AI, guys. Berkali-kali saya nanya sama artificial intelligence, itu buatan AI. Kenapa video tersebut dianggap video buatan AI menurut artificial intelligence gitu ya? Kenapa video tersebut hoax? Apa alasannya? Karena di video yang berada di media sosial itu, yang ketika Mostabah Khamenei ceramah tausiah ya di depan pendukung-pendukungnya gitu, ada video beredar di media sosial sebelum ceramah itu dibuat. Jadi
ada semacam kemiripan, mirip banget bajunya, kacamatanya, kupluknya, semuanya ya mirip banget video sebelumnya. Ya, jadi ini banyak kemiripan kalau saya perhatikan. Dan AI juga mengatakan bahwa video itu ya video yang berada di media sosial itu yang sekarang lagi viral, yang digandrungi oleh warga Konoha itu ya, yang bikin warga Konoha itu terhibur, ternyata video itu digunakan menggunakan AI dan disadur gitu atau ditiru gitu atau di semacam copy paste menggunakan AI ya dari video sebelumnya. Jadi ini sangat berbahaya sekali guys ya kalau ya kita tidak hati-hati. Bahkan media-media yang ada di Konoha juga bisa kena guys. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Kenapa media-media yang di Konoha itu banyak yang kena gitu? Disclaimer saya tidak menyalahkan medianya di sini ya. Tapi setidaknya minta maaf dong ya kalau misalnya mereka keliru gitu ya. Jadi alasan yang paling masuk akal itu karena justru, nah ini jarang dibongkar guys, justru IRGC itu sendiri ada spesialis gitu ya, ada tim kecil yang dibangun untuk media propaganda. Jadi ada ya khusus buat propaganda. Kalau di zaman dulu di Perang Dunia Kedua itu ya mirip-mirip seperti Joseph Goebbels ya. Joseph Goebbels ini kan propaganda Om Kumis ya. Sehingga apa? Sehingga kebohongan-kebohongan yang terus diulang-ulang itu dianggap akan jadi kebenaran. Itu yang diterapkan oleh Iran sekarang ini. Mereka meniru propaganda Om Kumis pas Perang Dunia Kedua ya. Jadi ternyata video-video ini diproduksi oleh IRGC itu sendiri gitu ya. Mereka menggunakan peralatan AI gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya propaganda, biar nggak kalah-kalah amat gitu ya. Ya, jadi ada banyak video-video buatan daripada IRGC itu sendiri atau pasukan Iran itu sendiri disebarkan ke seluruh dunia, termasuk media-media yang ada di Konoha. Jadi media-media yang di Konoha itu dapatnya dari mana? Dari media Iran. Ya, media Iran itu dikontrol oleh IRGC gitu ya, dikontrol oleh pemerintah. Sehingga apa? Sehingga sangat rentan banget gitu ya kena yang namanya video hoax. Jadi kalau Anda perhatikan warga Konoha itu banyak yang termakan hoax itu karena apa? Karena disengaja oleh IRGC itu sendiri, disengaja oleh pasukan Iran itu sendiri tanpa kita sadari. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Tujuannya itu untuk membangun propaganda. Ya, mereka punya prinsip kebohongan yang disebarkan terus berulang-ulang, maka kebohongan tersebut akan dipercaya seperti kebenaran, ya. Jadi itu yang dilakukan oleh pasukan IRGC itu sendiri. Ya, mereka sengaja mendoktrin terutama warga Konoha yang mohon maaf ya IQ-nya di bawah rata-rata gitu ya, sehingga mereka langsung kemakan gitu ya tanpa cross check apakah ini benar atau tidak. Saya sendiri kalau saya dapat berita dari Israel ya, saya dapat video dari Israel, dari Amerika atau dari manapun itu biasanya saya cek dulu ya, cross check dulu ya, apakah ini buatan AI atau tidak gitu. Sehingga apa? Sehingga kita tidak bisa dibodohi gitu. Di zaman sekarang ini perang itu menggunakan perang AI guys. Ya, jadi kalau saya perhatikan pasukan Iran itu menggunakan AI itu untuk berbohong. Sementara Amerika dan Israel itu menggunakan AI untuk menyerang Iran ya, mencari target gitu ya, supaya presisi gitu ya, supaya tepat sasaran gitu. Sementara Iran menggunakan untuk membodohi gitu ya. Jadi itu artinya secara tidak langsung ini strategi yang sangat-sangat berbahaya sekali ya. Sangat berbahaya strategi daripada pasukan Iran ini. Mereka itu blunder gitu. Kenapa bisa seperti itu? Mereka tidak menjaga yang namanya reputasi. Jadi reputasi itu sangat penting guys. Secara tidak langsung ya, pasukan IRGC ini mencorek nama baik daripada Iran itu sendiri. Kalau mereka sering bohong gitu ya, mereka sering menyebarkan video hoax dan lain sebagainya, maka biasanya mereka akan susah dipercaya. Pasukan Iran akan susah dipercaya dan Iran juga susah dipercaya. Terbukti, pemerintah Iran itu adalah salah satu pemerintah yang paling korup di dunia. Kalau saya ngomong seperti ini nanti pasti banyak yang ngamuk-ngamuk tanpa cek data. Cek data guys. Ya, justru pemerintah Iran itu adalah pemerintah yang paling korup. Paling korup itu artinya
pemerintah yang sering berbohong. Berbohong dengan korupsi itu 11-12, sama aja sebenarnya. Korupsi kan berbohong kan. Ya, jadi kejujuran daripada pasukan Iran itu patut dipertanyakan. Sebenarnya tujuan mereka itu apa sih sebenarnya tujuan mereka itu? Tujuan mereka itu supaya Iran itu. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu cuma ngebacot doang, gak ada kontribusi. Nah, kontribusi saya ini guys ya. Saya nulis buku. Riset saya ini bertahun-tahun guys, kurang lebih 5 tahun. Jadi biaya yang saya keluarkan untuk riset buku ini puluhan juta. Namun, saya jual buku ini di bawah 100.000. Gambaran daripada buku ini tentang sisi gelap daripada pemuka agama yang ada di Konoha. Bercerita tentang culture, sisi-sisi gelap politisi, ya, dan lain sebagainya. Tidak kalah-kalah amat gitu ya, supaya Iran itu tidak terpukul gitu ya, supaya masyarakat Iran itu bangga gitu ya. Ya, ini semacam propaganda yang sangat-sangat licik sekali ya. Sehingga media-media yang ada di Konoha banyak yang termakan hoax gitu ya. Kalau masyarakat Iran masih mending, masyarakat Iran itu IQ-nya masih tinggi gitu ya. Mereka tahu bahwa Yergesh itu berbohong gitu. Masyarakat Iran juga sebagian tahu bahwa rejim mereka itu jahat, korupsi dan sebagainya. Kalau Konoha enggak, malah dibela-belain gitu ya. Ya seperti Roy Suryo misalnya, ya dia malah nangis-nangis gitu seperti menangisi ayahnya sendiri gitu ya ketika Ayatollah Khamenei meninggal. Lucu banget ya warga Konoha. Ya, bayangkan pemerintah Iran itu adalah pemerintah paling maling di dunia, ya, paling pencuri ya, paling korup di dunia. Tapi kita membela maling, kita membela koruptor. Ya, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Apakah karena kita seiman? Mungkin ya, karena kita seagama. Jadi agama itu bisa menutupi kejahatan, guys. Makanya ada pepatah mengatakan, sejahat-jahatnya seseorang, kalau dia bawa-bawa agama, maka kejahatannya itu akan terlihat mulia. Itulah yang digunakan oleh Ayatollah Khamenei. Ya, kenapa dia bawa-bawa agama? Biar kejahatannya itu terlihat mulia. Jadi pendukung daripada Ayatollah Khamenei tahu sebenarnya Ayatollah Khamenei itu jahat gitu. Banyak membunuh orang, ya, kemudian korup juga gitu, pemerintahnya korup, rejimnya korup. Tahu sebenarnya. Tapi karena Ayatollah Khamenei itu bawa agama. Dari dulu saya sudah mengatakan seperti ini ya. Ini sebenarnya penghambat kenapa Amerika itu nggak langsung menyerang Iran. Karena apa? Karena Ayatollah Khamenei itu bawa agama. Bahkan pasukan Iran itu sendiri, mereka didoktrin untuk mati syahid. Ya. Kenapa mereka didoktrin mati syahid? Ya karena diiming-iming surga. Walaupun surga itu tidak terbukti secara ilmiah ya. Bukan berarti saya tidak percaya surga. Jangan berpikir seperti itu ya. Kita bicara secara ilmiah. Apakah surga itu terbukti secara ilmiah? Enggak kan? Nah, yang jadi pertanyaan, kalau surga itu tidak terbukti secara ilmiah, lalu kenapa banyak warga Konoha yang percaya gitu? Kenapa banyak warga Iran yang percaya bahwa di surga itu ada bidadari gitu? Ada banyak banget bidadari gitu. Kalau misalnya, ya mohon maaf ya, tiba-tiba bidadarinya nggak ada gitu ya, bidadarinya jong gitu ya, ternyata surga itu nggak ada. Ternyata nggak ada kehidupan setelah kematian ya. Jika maksudnya, ini jika ya, jangan langsung tersinggung gitu dong ya. Saya yakin yang nonton video ini pasti banyak orang yang beragama. Jangan langsung tersinggung gitu dong. Kita bicara dari sudut pandang ilmiah, akademis ya. Akademis itu tidak mengenal yang namanya surga, guys. Ilmiah tidak mengenal yang namanya surga. Itulah alasannya kenapa banyak orang yang beragama, terutama warga Konoha yang membenci kaum intelektual. Itulah alasannya kenapa kaum intelektual itu sangat-sangat dibenci. Karena kaum intelektual, kita sebagai kaum intelektual itu berpikirnya itu logis, ilmiah, harus ada bukti yang konkret gitu ya, empiris gitu ya. Nggak boleh katanya ada bidadari di surga, nggak ada seperti itu ya. Bukan berarti saya memojokkan agama tertentu di sini ya, sah-sah aja yang nggak jadi masalah. Tapi permasalahannya banyak warga Konoha berpikir bahwa bidadari di surga itu terbukti secara ilmiah gitu, logis gitu ya. Dan ini sangat berbahaya sekali ya. Kalau misalnya ini terus dibiarkan, ada banyak orang yang rela meninggal hanya karena perkara seperti ini, guys, tanpa kita sadari. Ini perkara sepele, tapi banyak orang yang meninggal gara-gara ini, guys. Jadi, kalau kita perhatikan, orang-orang yang radikal itu, ya, kenapa mereka melakukan tindak radikal gitu ya, misalnya mengganggu agama lain, ya, bubarin paksa, persekusi, dan sebagainya, karena mereka menginginkan yang namanya bidadari di surga gitu ya. Mereka pengen masuk surga, ya. Karena ada dogma seperti itu atau doktrin seperti itu, ya.
Jadi kalau misalnya mengatakan, oh jangan salahin agamanya dong, salahin orangnya. Wong ada dogmanya kok. Dogma itu kan dari agama. Wong ada dalil-dalilnya kok, ada ayatnya kok gitu. Jadi kita sebagai kaum intelektual tuh harus benar-benar jujur gitu ya, nggak boleh ikut-ikutan gitu ya. Nggak boleh seperti itu guys ya. Ini dari sudut pandang ilmiah ya, dari sudut pandang akademis ya. Kalau mau bantah, bantah dari sudut pandang akademis, bantah pakai data, bukan bantah pakai mulut besar gitu. Di Konoha kan seperti itu ya. Kita nggak ngerti budaya debat guys. Kalau kita berdebat itu yang ada main fisik gitu. Ya kalau saya ngomong seperti ini debat rame, ya kalau saya ngomong seperti ini di pengajian, saya bisa babak belur guys. Kenapa? Ya karena bertentangan gitu. Ya, jadi warga Konoha sudah fix ya di pikiran itu dari kecil sudah didoktrin bahwa surga itu ada. Ya mirip-mirip seperti Joseph Goebbels lah gitu ya. Joseph Goebbels juga mengatakan ya sesuatu hal yang meragukan kalau terus diulang-ulang ya, maka akan jadi kebenaran. Surga juga seperti itu menurut keyakinan saya ya. Surga itu kan masih diragukan ya. Kenapa saya bahas ini? Apa pentingnya sih? Sebenarnya banyak tuh nanti teman-teman Kristen yang marahin saya kalau saya bahas ini. Atau teman-teman yang beragama gitu. Cuman saya kesel banget gitu ya. Di Konoha kan banyak orang yang rela meninggal, rela mati demi apa? Demi bidadari gitu ya. Meninggalnya itu konyol gitu ya. Meninggalnya itu menjahati orang lain gitu ya. Meninggalnya itu ya, membunuh orang lain gitu. Ini kan aneh, ngaco ya. Jadi cara berpikir seperti ini harus dibongkar gitu ya. Jangan ditelan bulat-bulat. Ya, surga itu kan tidak terbukti secara ilmiah. Dan ini juga yang digunakan oleh pasukan Iran. Ini yang digunakan oleh Ayatollah Khamenei mendoktrin bawahannya. Ini yang digunakan oleh Mostabah Khamenei, putra daripada Ayatollah Khamenei, mendoktrin IRGC. Kalau nggak gitu, nggak bakalan militan. Ya, makanya mereka masuk dengan mati syahid, martir, dan lain sebagainya. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena mereka menghubungkan ini dengan agama. Jadi jangan berpikir bahwa ini gak ada hubungan dengan agama. Ada. Kalau orang Iran meninggal itu disebut mati syahid. Itu kan istilah daripada agama kan. Ya. Gak ada tuh yang misalnya nih, kalau misalnya ada tentara Amerika Kristen gitu ya. Kemudian mereka meninggal ya. Lalu bawa surga gitu. Nggak ada. Nggak ada itu. Ya. Kamu mati syahid gitu nggak ada seperti itu ya. Jadi itu perbedaannya ya. Apakah ada orang Amerika yang meninggal? Ada juga tentara Amerika, ada juga yang meninggal guys. Tidak hanya tentara Iran. Saya harus fair-fairan di sini ya. Tentara Israel juga ada kok yang meninggal, cuman nggak sebanyak tentara Israel ya. Israel itu kan pemimpinnya sudah banyak tuh ya. Banyak yang meninggal, ada sekitar 60-an yang meninggal. Ya, pemimpin tinggi ya, jenderal-jenderalnya guys. Sementara di pihak Amerika nggak ada kan jenderal yang meninggal, di pihak Israel juga nggak ada tuh yang meninggal. Jadi bisa dipastikan ya pertempuran kali ini nggak seimbang guys, jomplang banget gitu ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Oke, sekian video, terima kasih sudah banyak memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.